Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepadanya kita bertobat atas dosa-dosa kita, dan hanya kepada Allah kita meminta agar dijauhkan dari keburukan yang menimpa kita. Beribu-ribu syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmatnya niat-niat baik kita sekalian terlaksana. Saudaraku yang dirahmati Allah, siapa yang menyangka jika membaca surat Al-Ikhlas dalam melaksanakan sholat subuh ternyata tidak dianjurkan? Mungkin saudaraku semua tidak menyangka jika membaca surat Al-Ikhlas ternyata tidak dianjurkan atau bahkan baru mengetahuinya. Hal tersebut tentunya ada alasannya. Untuk mengetahui alasan mengapa membaca surat Al-Ikhlas tidak dianjurkan, ada baiknya jika Anda menyimak dan memahami video ini hingga akhir. Seperti diketahui bahwa sholat subuh memiliki nilai ibadah yang tinggi dalam syariat Islam. Bahkan Rasulullah SAW mendoakan langsung umatnya yang menunaikan ibadah sholat subuh. Sholat subuh pun disaksikan oleh malaikat. Akan tetapi ada bacaan surat pendek, yaitu surat Al-Ikhlas, yang tidak dianjurkan untuk dibaca. Lantas apa alasannya surat Al-Ikhlas tidak dianjurkan dibaca dalam sholat subuh? Saudaraku yang dirahmati Allah, sholat subuh dilaksanakan jelang terbitnya fajar, waktu di mana orang-orang dalam keadaan tertidur lelap. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan sholat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan sholat. Karena itu Rasulullah SAW mengkhususkan sholat subuh yang mulia dengan keistimewaan tunggal, memiliki sifat-sifat tertentu yang tidak ada pada sholat lainnya. Betapa istimewanya sholat subuh, bahkan sampai Rasulullah SAW mendoakannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh." Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Apabila Rasulullah SAW yang berdoa, maka tidak ada perantara secara jasadiah di antara Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis dijelaskan bahwa orang yang melaksanakan sholat subuh berada dalam jaminannya. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kamu mencari jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu selain dari sholat yang pada saat kamu mendapatkannya justru kamu tergelincir ke dalam api neraka." Hadis riwayat Muslim. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan jaminan, mungkin akal manusia sulit untuk menjangkau dan menebak di antara janjinya, dan bagi hambanya yang taat menunaikan ibadah sholat subuh, maka kelak di surga akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapat banyak keutamaan di dalamnya. Salah satunya yang telah disebutkan, ternyata orang yang menunaikan sholat subuh akan disaksikan langsung oleh malaikat. Benarkah malaikat menyaksikan kita ketika sholat subuh? Saudaraku yang dirahmati Allah, sholat subuh merupakan satu di antara sholat wajib 5 waktu yang mempunyai keistimewaan khusus di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan pahala yang luar biasa bagi mereka yang membiasakan sholat subuh tepat pada waktunya. Pahalanya bahkan sebanding dengan sholat semalam suntuk. Janji pahala ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat semalam suntuk." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid untuk mengerjakan sholat subuh dengan cahaya yang terang benderang pertolongan pada hari kiamat." Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Lantas apa alasan surat pendek termasuk surat Al-Ikhlas tidak dianjurkan dibaca ketika sholat subuh? Saudaraku yang dirahmati Allah,
Begitu utama dan istimewanya sholat subuh sehingga ada bacaan surat tertentu yang tidak dianjurkan dibaca. Dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 78 menjelaskan bahwa malaikat menyaksikan langsung orang yang menunaikan ibadah sholat subuh. Dari tafsir ayat tersebut, para ulama menyimpulkan bahwa pada sholat subuh setelah bacaan Al-Fatihah disunahkan membaca Al-Quran panjang baik surat ataupun ayat. Itulah yang dimaksud dengan minus sunan al-mursalin tul al-qiraah, di mana tradisi nabi-nabi terdahulu yang kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in, dan as-salaf as-solih membaca ayat-ayat atau surat panjang ketika menjadi imam sholat subuh. Maka dari itu seorang imam sholat subuh setelah membaca Al-Fatihah janganlah membaca surat pendek, apalagi super pendek seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ini bukan masalah sah dan tidak sah, melainkan masalah untung dan rugi. Mereka rasa sudah pasti sah, tapi rugi karena disaksikan banyak malaikat. Maka tentu sangat disayangkan sekali jika hanya ayat pendek yang dibaca. Apabila semakin banyak huruf-huruf Al-Quran yang dibaca dalam melaksanakan sholat subuh, maka malaikat akan menambah catatan amal kebaikan kita untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat. Rasulullah SAW juga seringkali menunjukkan contoh-contoh bacaan sholat subuh yang menandakan syarat akan makna tertentu. Pada beberapa riwayat Rasulullah SAW disebutkan sering membaca surat Al-Kahfi, juga biasa membaca surat Ar-Rum, surah dari Jabil bin Samurah. Saudaraku yang dirahmati Allah, demikian itulah keistimewaan sholat subuh dan alasan tidak dianjurkannya membaca surat Al-Ikhlas dalam sholat subuh. Seharusnya tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk meninggalkan selimut dan mengakhiri tidur kita untuk melakukan sholat subuh. Bukankah menunaikan ibadah sholat subuh ini menjadi bagian yang begitu besar dibanding dunia dan seisinya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.